Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para orang tua bayi prematur. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Agung akan menjelaskan sedikit kenapa bayi prematur perlu dirawat di NICU. Ya, bahwa bayi prematur lahir dengan organ tubuh yang belum cukup matang, ya, dan membutuhkan masa transisi untuk bisa beradaptasi dengan dunia luar. Ya, tidak seperti bayi cukup bulan yang ketika lahir tidak membutuhkan suatu penanganan yang khusus di rumah sakit dan bisa persiapan pulang ke rumah lebih segera. Pada bayi prematur bisa mengalami beberapa masalah kesehatan, ya, seperti masalah pada paru-paru misalnya karena paru-parunya belum matang, kemudian masalah pada otak yang memang belum berkembang dengan sempurna, kemudian juga masalah pada jantungnya, ya, ini juga bisa terjadi masalah pada mata dan juga pada beberapa organ yang lain. Nah, oleh karena itu bayi prematur perlu perawatan yang lebih intensif di NICU di rumah sakit. Selain itu, bayi prematur lahir dengan berat badan yang kecil sehingga kadar lemaknya juga sedikit, dan bayi prematur membutuhkan penghangat, ya, untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Kalau di rumah sakit biasa menggunakan inkubator ataupun radiant warmer, ya, dan juga dianjurkan untuk melakukan perawatan metode kanguru, ya. Dan lingkungan yang ada di rumah sakit saat dirawat itu juga membutuhkan suatu kondisi yang baik, ya, seperti contohnya posisi bayinya diletakkan di tempat yang seperti kondisi di dalam rahim, ya, kemudian juga suasananya dibuat redup ataupun gelap, ya, juga kemudian suara-suara juga diminimalkan, ya, ini supaya membuat bayi prematur itu lebih nyaman. Selain itu, bayi prematur juga membutuhkan asupan yang khusus, ya, jadi diberikan asupan biasanya melewati feeding tube. Nah, ini langsung masuk ke lambung bayi prematur. Nah, bayi prematur juga membutuhkan perawatan dari beberapa tenaga kesehatan yang ahli, yang kompeten untuk menangani bayi prematur, mulai dari dokter spesialis anak dan juga perawat yang ada di NICU. Bisa jadi akan dibutuhkan pemeriksaan dan penanganan oleh beberapa dokter spesialis anak yang terkait sesuai dengan kondisi kesehatan bayi prematur tersebut. Berapa lama akan dirawat di fasilitas NICU ini berbeda pada setiap bayi dengan kondisi kelahirannya yang juga berbeda, usia kehamilannya, dan juga berat lahirnya juga yang berbeda-beda. Semakin awal bayi tersebut lahir, itu maka kemungkinan dirawat akan lebih lama, ya. Jadi kita melihat dari usia kehamilannya itu biasanya yang akan mempengaruhi terhadap kematangan organ pada bayi tersebut. Nah, tentu saja masa perawatan ini tetap harus dijalani dan dipastikan bahwa bayi prematur sudah cukup siap sampai akhirnya bisa pulang ke rumah. Nanti dokter akan menilai, ya, tanda-tanda kesiapan bayi prematur untuk pulang ke rumah. Nah, sedikit saya coba bahas mengenai apa saja sih masalah yang bisa terjadi pada bayi prematur sehingga membutuhkan penanganan di rumah sakit, khususnya di fasilitas NICU. Jadi yang paling sering kita perhatikan adalah bagaimana kemampuan bernafasnya. Ada kondisi masalah pada paru-paru seperti respiratory distress syndrome. Jadi ini adalah masalah pada paru-paru karena paru-parunya belum cukup matang. Dan beberapa kasus bayi prematur yang lahir di bawah usia kehamilan 34 minggu, maka ini bisa mendapatkan suntik pematangan paru. Diharapkan lebih baik kondisi paru-parunya, ya, sehingga menghindari masalah-masalah pada organ paru-paru ini. Kemudian juga bisa mengalami masalah pada paru-paru lainnya seperti chronic lung disease atau bronchopulmonary dysplasia. Jadi kondisi ini juga akan membutuhkan penanganan di rumah sakit dalam jangka waktu yang panjang. Ini dikarenakan paru-paru yang belum cukup matang. Selanjutnya bisa bayi prematur mengalami kondisi henti napas atau apnu. Jadi apnu ini berkaitan dengan sistem kemampuan bernafas bayi dan juga paru-paru karena bisa terjadi sewaktu-waktu bayi tersebut masih di masa awal kehidupannya. Bisa juga terjadi kondisi bradikardi atau detak jantungnya yang lambat, ya, atau sebaliknya juga bisa mengalami takikardi. Nah, ini juga beberapa kondisi yang terkait dengan sistem kardiovaskular dari bayi prematur.
Nah, kemudian bayi prematur juga lebih berisiko mengalami kondisi kuning atau jaundice. Di sini bisa dilihat dari kondisi kulitnya, matanya yang tampak kuning. Dan ini dibuktikan dengan pemeriksaan bilirubin. Ya, pemeriksaannya melalui cek laboratorium darah, bilirubinnya tampak meningkat. Seperti tadi juga disampaikan bahwa ada risiko masalah pada jantung, maka bayi prematur juga lebih berisiko mengalami kelainan jantung bawaan. Di antaranya patent ductus arteriosus atau PDA, kemudian atrial septal defect atau ASD. Ini adalah kaitan dengan masalah kelainan jantung bawaan. Tentu saja perlu dilakukan pemeriksaan di rumah sakit dengan menggunakan alat echo jantung ya, untuk diketahui apakah ada kelainan jantung bawaan ini atau tidak. Dan pada kondisi yang masih bisa dilakukan observasi, dokter akan melakukan pemeriksaan echo jantung secara berulang, secara rutin. Jika ditemukan kondisinya memang membutuhkan tindakan, maka dokter akan melakukan penanganan yang sesuai dengan kondisinya. Masalah lainnya tentu saja berkaitan dengan tekanan darah bayi prematur yang seringkali juga masih belum stabil, kemudian juga bagaimana sistem imun dari bayi prematur. Oleh karena bayi prematur itu lahir dengan sistem imun yang masih rendah, lebih berisiko mengalami masalah infeksi. Infeksi ini bisa didapatkan dari orang-orang di sekitar bayi prematur yang membawa infeksi ataupun lingkungan sekitar, ya, bisa dari lingkungan rumah sakit. Ya, kedua-duanya memiliki resiko, dan memang karena bayi prematur sendiri daya tahan tubuh atau imun sistemnya masih rendah, jadi perlu penanganan karena bisa berkembang menjadi kondisi yang namanya sepsis. Nah, sepsis inilah yang memiliki resiko berbahaya bagi kesehatan bayi prematur. Selain itu, masalah pada penglihatan, ya, seperti sebelumnya juga sering kita bahas di Prematur Indonesia mengenai kondisi retinopathy of prematurity atau ROP. Nah, ini juga harus diperhatikan. Selain itu juga masalah pada pendengaran, ya, bayi prematur juga lebih memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami masalah pendengaran, dan juga masalah jangka panjang ya lainnya, ya, karena masalah-masalah ini berawal dari kelahiran prematurnya yang mempengaruhi kematangan organ bayi prematur tersebut. Oleh karena itu, penanganan di rumah sakit khususnya di NICU ini sangat dibutuhkan sampai organ-organ bayi prematur tersebut tercapai matang, ya, dan mampu untuk bisa bertahan tanpa bantuan alat kesehatan yang khusus. Jadi kami di komunitas prematur Indonesia sangat menganjurkan bagi bayi prematur untuk bisa mendapatkan penanganan dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan bayi prematur di rumah sakit, khususnya dengan dirawat di fasilitas NICU yang ada di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, bayi prematur tetap membutuhkan beberapa pemeriksaan. Di antaranya adalah melanjutkan screening yang tadi juga sudah dilakukan pada saat masa dirawat di rumah sakit, dilanjutkan setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian juga melakukan imunisasi. Kemudian tetap melanjutkan perawatan metode kanguru. Dilakukan juga pemantauan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, jadi ini perlu dilakukan lebih khusus untuk bayi prematur karena risiko kesehatannya yang kita tahu lebih tinggi bila dibandingkan pada bayi yang lahir cukup bulan. Mungkin ini yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.